yang memilih kamu. Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan pilihan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau pilihan artinya kita menimbang apa yang baik, apa yang tidak baik. Betul? Dia minta kita untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah. Kadang kita lupa ini Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita dipilih Tuhan dan kita percaya ketika kita dipilih Tuhan, kita dipelihara Tuhan dengan segala kebaikan yang Tuhan bisa berikan buat saudara dan saya. Kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kita dijagai Tuhan, kita dipelihara Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara hari ini dalam keadaan sehat, saudara diberkati dengan segala berkat yang berlimpah, dengan segala kecukupan, dengan keluarga yang baik, dengan segala sesuatu yang tidak pernah saudara pikirkan Tuhan berikan kepada saudara. Kita lupa ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Ya. Banyak orang Bapak Ibu Saudara setelah diberkati, dia pakai berkatnya untuk diri sendiri, betul? Dia pakai segalanya untuk apa? Untuk kesenangan pribadi. Untuk segala sesuatu yang bisa dia nikmati sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia tidak peduli dengan apa yang Tuhan minta, yaitu kita pergi dan menghasilkan buah. Dan hari ini kita mau belajar bahwa kekristenan yang seperti ini adalah kekristenan yang bisa membahayakan kehidupan kita. Ya. Ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan, kita lihat di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Ini menjadi suatu peringatan yang keras yang Tuhan berikan buat saudara dan saya hari-hari ini. Bahwa kita tahu kita dipelihara Tuhan, kita dijagai Tuhan, kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tetapi harus ada sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Suatu kali Tuhan Yesus kasih sebuah perumpamaan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saudara renungkan ayat firman Tuhan ini mau menyindir orang Israel. Ya, Tuhan mau menyindir umat pilihannya dengan mengatakan demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Apa yang dikatakan pemilik kebun anggur saudara? Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini ada 3 objek penting. Yang pertama adalah pemilik kebun anggur. Siapa pemilik kebun anggur Bapak Ibu Saudara? Dia adalah Allah Bapa. Ya, dia yang memiliki segalanya, dia pencipta langit dan bumi, dia penguasa jagat raya ini. Dialah pemilik kebun anggur itu. Dan yang kedua adalah pohon ara Bapak Ibu Saudara. Ya, pohon ara yang ditanam di tengah-tengah kebun anggurnya. Dan yang ketiga adalah pemelihara kebun anggur. Ya. Dikatakan bahwa jawab orang itu, Tuhan biarlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Dia adalah pemelihara kebun anggur. Siapakah pemelihara kebun anggur pemilik Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Yesuslah yang memelihara kebun anggur itu Bapak Ibu Saudara, dan kita adalah pohon ara yang Tuhan tanam di tengah-tengah kebun anggur. Mungkin pohon ara ini ditemukan oleh pemilik kebun anggur itu di pinggir jalan. Ya, pohon ara ini mungkin sudah kering Bapak Ibu Saudara, sudah hampir mati. Pohon ara yang sudah tidak ada harapan lagi, dia ambil dari pinggir jalan itu, dia bawa ke kebun anggurnya, dia tanam di tengah kebun anggurnya, dan dia minta pemelihara kebun anggur untuk apa? Untuk memelihara pohon ara tersebut. Demikian dengan kehidupan kita. Siapa kita dulu Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita orang-orang yang tidak berguna yang ada di pinggir jalan. Mungkin kita orang-orang yang hampir binasa. Kita seperti pohon ara yang kering, yang sudah hampir mati. Tetapi Tuhan ambil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan pelihara kita di tengah kebun anggurnya. Dan Tuhan Yesus memelihara kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya bertumbuh dan berbuah. Ya, artinya apa? Pohon ara ini disirami bersama dengan kebun anggur. Pohon ara ini diberi pupuk sama dengan pupuk yang diberikan kepada kebun anggur.
pohon ara ini dijagai sebagaimana Tuhan Yesus memelihara kebun anggur tersebut. Bapak Ibu Saudara, pohon ara ini mendapat segala yang terbaik seperti sebagaimana pemelihara kebun anggur itu memelihara kebunnya dengan baik. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, siapa kita dulu sebelum kita mengenal Tuhan? Kita hampir binasa, kita orang berdosa, kita orang yang tidak berguna. Tuhan pilih kita, Tuhan tetapkan kita di tengah-tengah kebun anggur, dan Tuhan pelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah gini, ketika pemilik kebun anggur itu datang ke kebun anggurnya, dikatakan sudah 3 tahun dia datang ke kebun anggur itu dan dia melihat keadaan dari pohon ara yang tadinya hampir mati. Ya, mungkin dia melihat bahwa pohon ini sudah bertumbuh dengan sehat, dengan baik, bertumbuh semakin besar. Tetapi ketika dia datang, dia tidak melihat ada buah yang dihasilkan oleh pohon ara tersebut. Ya, sama dengan kehidupan kekristenan saudara dan saya, kita dikatakan kita diberkati Tuhan, kita dipelihara Tuhan, kita dijagai Tuhan dengan baik. Tetapi ketika kita dipelihara Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, tidak ada buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Itu adalah kekristenan yang mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa dikatakan tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Dengan kata lain pemilik kebun anggur mau mengatakan untuk apa pohon ara ini kita pelihara, untuk apa pohon ara ini kita beri pupuk yang terbaik, untuk apa kita sirami pohon ara ini, untuk apa kita jagai pohon ara ini, tetapi 3 tahun kita pelihara dengan baik, dia tidak menghasilkan apa-apa. Ini bicara tentang kekristenan yang tidak berguna Bapak Ibu Saudara. Kekristenan yang percuma Tuhan pelihara. Kekristenan yang percuma Tuhan jagai. Kekristenan yang percuma Tuhan berkati. Kita jangan menjadi orang-orang Kristen yang percuma yang pada akhirnya akan ditebang Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang dikatakan pemelihara kebun anggur ini, dia minta kesempatan untuk apa? Untuk pohon ara ini diberi waktu 1 tahun lagi. Dikatakan dia akan mencangkul sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu juga saya sempat mendengar banyak anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Tetapi mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar atau melihat situasi seperti ini, bahwa orang ini begitu mengasihi Tuhan, begitu dipelihara Tuhan, pernah dipulihkan Tuhan luar biasa, tetapi sekonyong-konyong gitu ya. Kalau bahasa Sundanya apa? Ujuk-ujuk Bapak Ibu Saudara ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba orang ini dapat proses yang begitu besar. Pernah dengar Bapak Ibu Saudara? Atau pernah mengalami hal seperti ini? Kita dijagai Tuhan, kita dipelihara Tuhan, tiba-tiba ada proses yang besar. Tiba-tiba mengalami sakit yang parah, tiba-tiba bisnisnya berantakan, tiba-tiba rumah tangganya berantakan. Ini harusnya menjadi tanda tanya besar bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita menjadi pohon ara yang tidak berguna Bapak Ibu Saudara. Yang ditebang Tuhan karena apa? Kita percuma. Percuma Tuhan berkati kehidupan saudara. Percuma Tuhan kasih kesehatan sama saudara dan saya. Percuma Tuhan pelihara saudara dan saya. Tetapi kehidupan kita tidak pernah menghasilkan buah. Ya, hari ini kita mau belajar kenapa Tuhan melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua adalah dikatakan bahwa apa? Pemelihara kebun anggur ini minta waktu untuk apa? Untuk memproses pohon ara ini dengan mencangkul pohon tersebut dengan apa? Dengan memberi pupuk kepadanya. Tetapi kalau tahun depan tidak menghasilkan buah, maka mau gak mau pohon ara itu akan ditebang. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Dia penuh anugerah, penuh kesabaran Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Selalu memberi kesempatan kepada kita supaya kita berbuah. Itulah kenapa kadang anak Tuhan diproses Tuhan. Kenapa anak Tuhan sekonyong-konyong atau ujuk-ujuk Bapak Ibu Saudara mengalami proses yang besar. Mungkin hidup kita belum berbuah. Amin. Kekristenan bukan hanya bicara tentang berubah, tetapi harus berbuah. Kita berubah ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang tadinya dikatakan anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Kita yang tadinya mungkin hamba dosa,
Kita diubah statusnya menjadi hamba kebenaran. Ada perubahan sebelum kita mengenal Tuhan dan setelah kita mengenal Tuhan. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Tuhan minta kita menghasilkan buah. Bukan hanya kita berubah status, bukan hanya kita berubah keadaan kita, tetapi setelah Tuhan ubahkan keadaan saudara dan saya, Tuhan mau lihat ada buah yang dihasilkan dari apa yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Ada kisah yang kedua Bapak Ibu Saudara yang hampir mirip dengan kisah ini, dan ini pun sama Tuhan Yesus katakan untuk apa? Untuk menyindir kekristenan dan juga untuk menyindir kehidupan orang Israel. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Ya, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Pohon ara lagi nih saudara ya. Dan ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain apa? Daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan apa? Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering. Ngeri gak Bapak Ibu Saudara? Ngeri ya. Tuhan Yesus lihat pohon ara, lalu dia gak nemuin buahnya. Marah Tuhan Yesus ya. Dikutuklah pohon itu, seketika itu juga pohon itu menjadi kering. Bapak Ibu Saudara, saya mencoba mempelajari tentang ayat ini. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke kota Yerusalem, dia mau pelayanan. Dan pagi-pagi benar dia berjalan sama murid-muridnya. Tetapi ketika di dalam perjalanan dia merasa lapar. Aduh perutnya lapar nih, belum sarapan, belum breakfast Tuhan Yesusnya ya. Lalu dia ketika berjalan, tiba-tiba dia melihat sebuah pohon ara di pinggir jalan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sempat membaca Injil yang lain tentang kisah yang sama. Dikatakan bahwa pada waktu itu memang bukan musim buah ara. Ya, saya coba mempelajari tentang musim buah ara, ternyata memang ketika musim kering Bapak Ibu Saudara, setiap pohon di tanah Israel, pohon ara termasuk, dia akan menggugurkan segala sesuatu di dalam pohon tersebut. Entah itu buahnya, entah itu rantingnya, untuk apa? Untuk supaya tangkai utamanya itu, pohon utamanya itu tidak mati. Ya, dia menanggalkan daunnya, dia menanggalkan buahnya supaya si pohon itu tetap bertahan di masa kering sampai pada musim semi berikutnya. Nah, ketika dikatakan bukan musim buah ara, artinya setiap pohon di daerah itu enggak ada daunnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, semuanya keadaannya kering. Enggak ada kesegaran, tidak ada yang tumbuh di sana dengan baik. Semuanya mungkin hanya ranting-ranting saja. Tetapi ketika Tuhan Yesus berjalan dan dia merasa lapar, mungkin Tuhan Yesus ke distract ya. Tiba-tiba tercengang dia melihat, loh kok di antara semua pohon yang kering ternyata ada satu pohon yang banyak daunnya. Ini beda sendiri nih pohon nih ya. Artinya nih pohon ini di bawah pohon tersebut ada sumber mata air yang besar sehingga pohon itu tetap bisa mendapatkan air sehingga dia bertumbuh dan menghasilkan daun-daun yang begitu lebat ya. Saudara mungkin melakukan hal yang sama ketika kita berjalan di antara semua pohon yang kering, kita ke distract sama pohon yang tiba-tiba kok ini tumbuhnya subur banget ya, kok hijau sekali. Di antara pohon-pohon yang lain yang kering yang coklat, ternyata pohon ini kok tumbuhnya subur banget gitu ya. Dan ketika Tuhan Yesus ke distract oleh pohon tersebut, dia menghampiri pohon itu tetapi dia tidak menemukan buah. Dan saya sempat merenungkan gini, Tuhan kan dikatakan bukan musim buah ara. Harusnya Tuhan gak boleh marah dong, betul gak? Bukan musimnya, Bapak Ibu Saudara, bukan musim mangga, Bapak Ibu Saudara keluar ke sana ke tukang buah di depan. Pak, saya minta mangga dong. Wah, bukan musimnya, Pak. Lalu kita marah-marah sama tukang mangga. Gimana sih Bapak ini? Saya kan lagi mau mangga ya. Kalau Bapak nggak jual mangga, kata Pak Jajang, saya usir dari tempat ini. Waduh, ya. Memang bukan musimnya Pak Jajang, pohonnya tidak berbuah, ya. Kita nggak bisa ngatur pohon, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tetapi Tuhan Yesus adalah pencipta segalanya, amin. Dia tahu betul apa yang dia ciptakan, dia mengerti betul karakter dari setiap objek yang dia ciptakan. Dan saya mengerti kenapa Tuhan Yesus marah kepada pohon ara ini sekalipun bukan musim buah ara. Slide berikutnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pohon ara punya karakter seperti ini.
Ketika dia tumbuh daun, maka buah tumbuh bersama-sama dengan daunnya. Jadi Tuhan Yesus tahu benar harusnya kalau ada daunnya, harus ada apa? Buahnya. Jadi pantas gak Tuhan Yesus marah sama pohon ara tersebut Bapak Ibu Saudara? Pantas, betul gak? Kenapa? Tuhan tahu betul karakter kamu adalah kalau kamu tumbuh daun, kamu harus tumbuh buah. Aku yang menciptakan kamu, tapi aku gak lihat ada buah tumbuh di pohon kamu. Semuanya hanya daun-daun yang lebat, dikatakan daun-daunnya sangat lebat pohon tersebut. Ya. Dan itulah yang membuat Tuhan Yesus marah, dan ini sebenarnya sebuah sindiran kepada orang Israel. Artinya apa? Orang Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tuhan pelihara mereka dengan baik. Tuhan berkati mereka dengan limpahnya. Tuhan jagai mereka Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya mereka menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka melihat bahwa bangsa ini kehilangan fungsinya. Bangsa ini tidak menghasilkan buah. Tetapi apa yang terjadi, bangsa ini seperti pohon ara yang di pinggir jalan. Dia hanya memperlihatkan daun-daun yang begitu lebat, tetapi ketika orang datang kepada bangsa tersebut, bangsa itu tidak bisa menjadi berkat buat bangsa lain. Sama dengan kekristenan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Tuhan pelihara kita dengan baik. Pohon ara ini bisa tumbuh di antara kekeringan, karena apa? Ada sumber air di bawahnya yang begitu banyak. Sebagai anugerah bagi pohon tersebut. Bapak Ibu Saudara, saudara dipelihara Tuhan dengan baik, dengan kesehatan yang hari ini saudara bisa menikmatinya. Dengan apa? Dengan berkat mungkin harta berlimpah yang saudara bisa menikmatinya. Dengan kendaraan yang saudara miliki hari ini, dengan rumah yang mewah yang saudara miliki hari ini. Dengan keluarga yang baik yang saudara miliki hari ini. Tetapi Tuhan mau lihat apakah dari semua yang Tuhan berikan, kita sudah jadi berkat buat orang lain. Jangan kita seperti pohon ara Bapak Ibu Saudara. Kekristenan yang kedua adalah bukan, yang pertama tadi kekristenan yang percuma, tapi kekristenan kedua adalah kekristenan yang sombong Bapak Ibu Saudara. Seperti pohon ara ini, dia hanya menunjukkan aku ini subur, aku ini tumbuh dengan baik, aku banyak daunnya, aku segar. Sama seperti seorang Kristen yang mengatakan bahwa aku diberkati Tuhan, aku punya segalanya, aku sehat. Aku bisa makan makanan yang enak, aku bisa menikmati segala hal di dunia ini. Tetapi ketika orang datang sama kita, kita tidak memiliki buah yang bisa dinikmati orang. Ini adalah kekristenan yang sombong Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau bilang sama bangsa Israel, kamu dipelihara aku dengan baik, kamu diberkati aku dengan baik, tetapi kamu tidak pernah menjadi berkat buat bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita bukan untuk diri kita sendiri. Ya, seperti pohon ara di pinggir jalan, dia hanya menghasilkan daun-daun untuk dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya orang memuji dia, slide berikutnya. Supaya orang bangga sama dia, supaya orang kagum sama dia. Bahwa apa? Bahwa dia memiliki sumber air yang besar di bawahnya, bahwa dia dipelihara Tuhan dengan baik, bahwa dia apa? Dia bisa bertumbuh dengan sehat di antara pohon-pohon yang kering. Tetapi kekristenan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel, Tuhan ajar dengan satu hal, yaitu tentang Sabat di dalam kehidupan mereka. Ya, hari ini gembala kita sedang ada di Yerusalem, di Israel, sedang merayakan Rosh Hashanah, Ibu Saudara ya. Kita masuk ke tahun Pei Dalet, ya 5784. Dan hari Minggu malam nanti adalah akhir dari Rosh Hashanah, dan hari Senin kita sudah masuk ke tahun Pei Dalet. Dan Bapak Ibu Saudara, orang Israel dipelihara Tuhan dengan begitu baiknya, dengan begitu limpahnya. Tapi Tuhan ajar mereka dengan yang namanya Sabat. Ya. Ada 7 hal tentang Sabat bagi orang Israel. Yang pertama adalah hari Sabat. Sabat itu artinya perhentian. Ya. Dan Rosh Hashanah adalah perhentian pertama di tahun pertama bangsa Israel. Jadi mereka memperkirakan bahwa pada hari Rosh Hashanah itulah pertama kali Tuhan berhenti dari segala penciptaannya, dan hari inilah Tuhan beristirahat dan Tuhan mau orang Israel merayakan Sabat bersama-sama dengan Tuhan.
Nah, sabat itu artinya berhenti Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kedua, mereka diajarkan Tuhan tentang sabat yaitu semitah, yaitu sabat tahunan. Ya, mereka punya yang namanya semitah years atau tahun sabat. Dan yang terakhir adalah Yobel, tahun Yobel. Periode 7 tahun dari semitah years, artinya tahun ke-49. Dan ketiga hal ini Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel untuk apa? Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada namanya semitah years atau tahun sabat dan Tuhan minta 3 hal dilakukan oleh bangsa Israel di tahun sabat. Yang pertama di dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai dengan 11, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Yang pertama Tuhan minta di tahun sabat atau tahun ke-7, orang Israel membiarkan ladang-ladangnya begitu saja. Artinya apa? Kalau dia punya ladang, punya perkebunan, itu nggak boleh dipanen Bapak Ibu Saudara di tahun yang ke-7. Mereka harus membiarkan ladang tersebut dan orang-orang miskin boleh datang ke ladangnya dan mengambil semua apa yang ada di dalam ladang tersebut untuk bisa mereka nikmati. Dan yang kedua yang Tuhan minta kepada orang Israel adalah dalam Ulangan 15 ayat 1 sampai dengan 3, di tahun sabat orang Israel harus menghapuskan semua hutang saudaranya. Artinya kalau saudaranya mungkin punya hutang 1 miliar Bapak Ibu Saudara dan dia berjanji akan membayar selama 2 tahun. Tetapi karena penundaan atau karena tidak bisa membayar akhirnya hutang itu berlanjut sampai tahun berikutnya. Dan ketika tahun berikutnya, tahun ke-7 ternyata masih ada sisa 300 juta, maka hutang itu harus dihapuskan sama sekali. Ya, orang Israel tidak boleh menagih hutang saudaranya di tahun sabat. Dan yang ketiga, Tuhan minta di dalam Keluaran 21 ayat 2 untuk melepaskan saudaranya sebagai orang merdeka. Artinya ketika ada saudaranya yang memberikan dirinya untuk bekerja kepada dia sebagai budak. Karena apa? Karena kemiskinan, karena tidak punya uang, atau untuk bayar hutang, dia menjadi budak bagi saudaranya. Maka di tahun ke-7 itu, orang Israel harus melepaskan saudaranya, memerdekakan saudaranya dan tidak boleh mempekerjakan kembali saudaranya sebagai seorang budak. 3 hal Tuhan minta sama orang Israel. Yang pertama apa? Membiarkan ladangnya. Untuk apa? Untuk diambil sama orang miskin. Yang kedua, menghapuskan semua hutang saudara-saudaranya. Dan yang ketiga, melepaskan hak budak dari saudara-saudaranya tersebut. Nah, 3 hal ini Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka punya belas kasihan kepada saudara-saudara mereka. Mereka menjadi berkat buat saudara-saudara mereka. Tapi bangsa Israel adalah bangsa yang tamak Bapak Ibu Saudara. Dia bangsa yang tegar tengkuk dan susah diajar Tuhan. Dan mereka bilang kepada Tuhan, kalau kami tidak boleh panen hasil ladang kami di tahun ke-7, kami tidak boleh menagih hutang saudara kami, dan kami tidak boleh mempekerjakan saudara kami lagi sebagai budak. Lalu apa yang bisa kami dapatkan di tahun ke-7? Wah, itu pertanyaan orang Israel Bapak Ibu Saudara ya. Artinya apa? Gak mau rugi, betul ya? Sama kayak kita gak mau rugi sama Tuhan juga. Kita kadang suka hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini sama bangsa Israel, di tahun ke-6, apa yang kamu hasilkan 3 kali lipat. Supaya kamu bisa menikmati di tahun ke-7 sampai tahun ke-8 di mana kamu menabur benih. Tuhan luar biasa gak Bapak Ibu Saudara? Bangsa Israel tanya, oke Tuhan tahun ke-7 saya gak panen hasil saya, artinya kan saya gak punya pemasukan. Saya nggak tagih hutang saya, berarti kan uang saya di luar hangus, ya. Saya nggak bisa mempekerjakan saudara saya sebagai budak lagi. Artinya apa? Saya nggak punya pegawai lagi. Lalu di tahun ke-7 apa yang bisa saya nikmati? Tuhan bilang tenang, kamu nggak usah khawatir. Tahun ke-6 aku berikan 3 kali lipat supaya kamu bisa menikmati. Tuhan selalu mencukupkan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di dalam 2 Tawarik 36 ayat 20 sampai 21. Inilah bangsa Israel. Dan jangan ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara ingat bangsa ini pernah dibuang Tuhan ke tanah Babel? Saya baru tahu alasan kenapa Tuhan buang mereka ke tanah Babel. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang, diangkutnya ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat apa?
dilalaikannya tahun Sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani Sabat hingga genaplah 70 tahun. 70 tahun Tuhan buang bangsa Israel ke tanah Babel. Kenapa? Mereka melalaikan tahun Sabat. Artinya apa? Di tahun yang ke-7 mereka tetap panen Bapak Ibu Saudara. Padahal tahun ke-6 Tuhan kasih 3 kali lipat. Tapi mereka tetap mengambil hasil panen mereka. Dan mereka tetap menagih hutang saudara-saudaranya. Mereka pun tetap memperbudak saudara-saudaranya. Artinya apa? Bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, mereka enggak punya belas kasihan. Mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tetapi mereka tamak. Mereka mau lebih dan mereka mengabaikan tahun-tahun Sabat. Kita jangan menjadi orang Kristen yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang tamak. Sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kita enggak mau menjadi berkat buat orang lain. Kita enggak punya belas kasihan kepada orang lain. Jangan sampai kita mengalami pembuangan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan buang kita, seperti bangsa Israel dibuang ke tanah Babel, maka tidak ada satu hal yang kita bisa hasilkan dalam kehidupan kita. Seperti pohon ara di pinggir jalan, Tuhan katakan mulai hari ini kamu tidak akan berbuah lagi. Kamu tidak akan mendapatkan berkat lagi. Kesehatanmu akan berhenti mulai hari ini. Berkatmu akan berhenti mulai hari ini. Kenapa? Karena kita dipelihara Tuhan dan kita tidak pernah menjadi berkat buat orang lain. Katakan kanan kirinya, kita harus jadi berkat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir saya bisa undang imam musik naik ke atas. Di Israel ada 3 tempat penting Bapak Ibu Saudara ya. Siapa yang pernah ke Israel boleh angkat tangannya. Waduh baru sedikit jemaat GBI Lembang. Saya doakan semua bisa ke Israel tahun depan, amin. Di Israel ini luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Saya puji Tuhan, saya diberkati Tuhan beberapa kali ke Israel. Tetapi ada 3 tempat penting di negeri itu. Yang pertama adalah Gunung Hermon, yang kedua Danau Galilea, dan yang ketiga adalah Laut Mati. Ya, bukan yang paling penting, tetapi saya melihat ini punya pengertian yang penting dalam firman Tuhan. Gunung Hermon adalah gunung tertinggi di Israel sehingga atapnya ditutupi oleh salju Bapak Ibu Saudara. Dan dari salju inilah ketika musim panas tiba, maka salju mencair dan menjadi aliran sungai yang mengairi tanah Israel. Dia turun ke sebuah danau yang bernama Danau Galilea. Ya. Tempat yang kedua adalah Danau Galilea, sebuah danau yang cukup besar sehingga orang Israel bukan hanya menyebutnya danau, tapi dia disebut apa? Laut Tiberias atau Laut Galilea. Karena begitu besarnya danau tersebut. Dan danau ini menjadi tempat kehidupan buat bangsa Israel. Dari danau ini dialirkan semua air ke sungai-sungai di tanah Israel Bapak Ibu Saudara. Saudara perhatikan Danau Galilea ini tempat yang indah. Kalau saudara ke sana saudara akan lihat ya. Dari atas bukit Sabda Bahagia saudara bisa lihat danau yang begitu indah, begitu besar. Dan tanahnya sangat subur sekali. Tetapi tempat yang ketiga adalah Laut Mati Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saudara lihat petanya bisa slide berikutnya. Nah, Gunung Hermon itu paling atas Bapak Ibu Saudara. Ya, dia turun melalui sungai Yordan ke Danau Galilea, lalu turun terakhir berhenti di Laut Mati. Ya, dari atas turun ke bawah. Ini seperti berkat Tuhan. Gunung Hermon bicara berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, Danau Galilea bicara tentang kehidupan kekristenan yang seharusnya kita miliki. Dan yang terakhir adalah Laut Mati. Kalau saudara ke Laut Mati, tempatnya gersang, panas terik Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada kehidupan di sana. Di Danau Galilea saudara bisa melihat banyak ikan di sana. Tetapi di Laut Mati tidak ada satu ekosistem pun bisa tinggal di Laut Mati. Kenapa? Karena garamnya terlalu tinggi. 32% atau 8 kali dari asinnya air laut yang biasanya Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tidak ada kehidupan di Laut Mati. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Saudara bayangkan dari Gunung Hermon mengalir air yang segar. Lalu tertampung di Danau Galilea. Ketika danau itu menampung air yang begitu besar dari Gunung Hermon, dia mengalirkan kepada sungai-sungai kecil ke seluruh tanah Israel. Artinya apa? Danau Galilea menjadi berkat buat bangsa ini. Dia mengalirkan berkat dari Gunung Hermon kepada sungai-sungai untuk menyuburkan tanah di sana. Tetapi apa yang terjadi dengan Laut Mati Bapak Ibu Saudara? Laut ini tidak punya saluran untuk menyalurkan air yang ada di tengah laut tersebut. Artinya apa? Dia hanya menampung aliran sungai dari Danau Galilea turun ke sungai Yordan. Dan mereka menampung semua air dari Gunung Hermon dan berhenti di Laut Mati.
Sehingga kadar garamnya begitu tinggi dan tidak ada kehidupan di laut mati. Bapak Ibu Saudara, kita mau jadi kekristenan yang seperti apa? Ketika Tuhan berkati kita, apakah kita mau menjadi berkat buat orang lain seperti Danau Galilea? Kita menjadi danau yang indah, yang subur, yang ditanami oleh banyak tanaman, bahkan banyak kehidupan di danau tersebut. Atau kita mau menjadi laut mati, yang hanya menerima berkat daripada Tuhan, dan kita tidak pernah menjadi berkat buat orang lain. Tidak ada kehidupan di dalam laut mati. Artinya apa? Ketika orang menjumpai kehidupan saudara, mereka nggak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak bisa hidup di sekitar saudara. Saudara tidak pernah menjadi berkat buat orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan pelihara kita, Tuhan berkati kita, supaya kita jadi berkat buat orang lain. Katakan kanan kirinya, kita harus jadi berkat. Well, bisa naik ke atas. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan taruh di tengah kebun anggurnya. Dia pelihara kita dengan baik. Dan ketika dia datang, dia mau mencari buah dalam kehidupan kita. Kita seperti pohon ara di pinggir jalan yang dijumpai Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang, dia mencari buah daripada pohon itu. Tuhan tahu bahwa pohon itu mendapatkan air yang cukup banyak. Pohon itu dipelihara dengan baik sehingga daunnya begitu rimbun. Tapi Tuhan mau ada buah yang dihasilkan dari pohon ara di pinggir jalan tersebut. Seperti bangsa Israel, Tuhan pelihara selama 6 tahun. Dan Tuhan minta di tahun ke-7 mereka menjadi berkat buat saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, sadarilah Tuhan memberkati kita dengan limpah-limpahnya. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan memelihara keluarga kita dengan baik. Dulu kita gak punya apa-apa. Sekarang kita bisa beli apa yang kita mau beli. Dulu mungkin kita sakit, kita hanya berbaring di ranjang rumah sakit. Tuhan sembuhkan kita, Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Mungkin dulu keluarga kita berantakan, Tuhan pulihkan kita. Tuhan berikan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Tuhan mau apa yang Tuhan beri, kita bisa berikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan pergi dan menghasilkan buah. Ketika saudara dipelihara Tuhan oleh kasih-Nya, Tuhan mau buah kasih itu timbul dalam hidupmu dan orang bisa menikmati buah kasih tersebut. Ketika Tuhan pelihara saudara dengan kesabarannya, Tuhan mau ada buah kesabaran muncul dalam kehidupanmu. Dan ketika orang datang dalam kehidupan kita, dia bisa menikmati buah kesabaran tersebut. Tuhan pelihara kita dengan kemurahan hati, dengan kesetiaan, dengan kelemah lembutan. Dan Tuhan mau kita menghasilkan buah tersebut. Supaya ketika orang datang dalam kehidupan kita, orang bisa menikmati buah yang sama. Demikianlah kita diberkati Tuhan, supaya kita menjadi berkat buat di sekeliling kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan.